Bagaimana kalau selama 25 tahun aku hidup sebagai orang yang bukan diriku? Aku selalu percaya tidak ada yang lebih aman dari rahasia seorang ayah. Tapi amplop kedua itu menghancurkan keyakinanku tanpa suara. Tanganku gemetar bahkan sebelum menyentuhnya. Seolah ada bagian dari diriku yang sudah tahu isinya akan mengubah segalanya. Tidak ada namaku, tidak ada tanggal, hanya satu kalimat di belakangnya. Jika kamu membaca ini, berarti aku gagal melindungimu. Dadaku langsung sesak. Melindungiku dari siapa? Dari apa? Dan kenapa firasatku berkata bahwa setelah malam ini, aku tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Aku duduk di tepi ranjang dengan amplop itu di pangkuan, seperti seseorang yang sedang memegang sesuatu yang hidup. Lampu kamar redup, hanya menyisakan bayangan yang bergerak pelan di dinding setiap kali angin dari jendela masuk. Dari kejauhan, terdengar suara orang mengaji dari musola ujung gang. Biasanya suara itu menenangkan. Malam ini justru terasa seperti pengingat bahwa hatiku sedang tidak baik-baik saja. Amplop itu belum kubuka, tapi rasanya sudah berbicara banyak. Seumur hidupku, ayah adalah orang yang paling sulit menyembunyikan sesuatu. Kalau beliau sedih, matanya langsung merah. Kalau beliau lelah, senyumnya jadi lebih pendek. Tapi surat ini seperti ditulis oleh seseorang yang sudah berdamai dengan kehilangan. Jika kamu membaca ini, berarti aku gagal melindungimu. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Melindungiku dari apa ya? Aku sudah. Tiba-tiba aku takut mengetahui sesuatu yang mungkin seharusnya tetap menjadi rahasia. Karena selama ini, hidupku terasa normal, hangat, sederhana. Ada ibu yang selalu membangunkanku saat sahur, ada ayah yang pura-pura marah kalau aku tidur lagi setelah subuh. Bagaimana kalau semua kenangan itu berdiri di atas satu kebohongan? Tanganku menyentuh sisi amplop itu pelan, lalu mundur lagi, seperti menyentuh bara. Kalau aku tidak membukanya sekarang, hidupku mungkin tetap sama. Besok aku masih bisa membantu ibu menyiapkan takjil, masih bisa bercanda dengan ayah tentang menu buka puasa, masih bisa menjadi diriku yang sekarang. Diriku yang tidak memiliki pertanyaan apapun tentang masa lalu. Tapi rasa penasaran itu tumbuh seperti retakan kecil di dalam dada. Dan retakan itu semakin lebar setiap detik. Aku melihat jam di dinding. Detiknya terdengar keras, terlalu keras. Seolah waktu sedang menghitung mundur keberanianku. Kalau kamu ada di posisiku, apa kamu akan membukanya? Apa kamu akan memilih hidup tenang dengan ketidaktahuan atau hidup dengan kebenaran yang mungkin menghancurkan? Tarik napas, lepaskan pelan. Aku memejamkan mata dan mencoba mengingat wajah ayah terakhir kali kami berbicara. Senyumnya hangat, tapi matanya, sekarang aku sadar ada sesuatu di sana. Seperti seseorang yang ingin mengatakan banyak hal, tapi kehabisan waktu. Maaf ya, kalau ayah belum jadi ayah yang sempurna. Dulu kupikir itu hanya kalimat biasa. Sekarang terasa seperti pesan perpisahan. Dadaku terasa penuh, antara takut, rindu, dan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Dengan tangan yang akhirnya menyerah pada takdirnya sendiri, aku merobek sisi amplop itu. Dan pada detik suara kertas itu terbuka, aku tahu hidupku baru saja berubah. Kalimat pertama di surat itu pendek. Terlalu pendek untuk sesuatu yang menghancurkan. Maafkan ayah, karena tidak memberimu nama yang sebenarnya. Aku berhenti bernafas. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena terlalu mengerti. Mataku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap huruf-hurufnya berubah.
berharap itu hanya perasaanku saja. Tapi tinta itu tetap di sana. Nyata, tegas, tidak memberi ruang untuk salah paham. Namaku bukan namaku. Tanganku langsung dingin. Surat itu bergetar di antara jari-jariku. Rasanya seperti lantai kamar menghilang dan aku jatuh ke tempat yang tidak punya dasar. Sejak kecil aku selalu bangga ketika ayah memanggil namaku dengan suara keras dari ruang tamu. Ada rasa hangat setiap kali beliau menyebutnya dalam doa. Nama itu bukan sekedar panggilan. Itu adalah identitasku. Dan sekarang, ayah bilang itu bukan milikku. Aku melanjutkan membaca dengan nafas tersendat. Ayah menulis tentang sebuah rumah kecil yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Tentang malam hujan saat listrik padam. Tentang tangisan seorang bayi yang katanya sangat pelan. Seolah takut dunia mendengarnya. Itu aku. Tapi bukan di rumah ini. Bukan bersama ibu. Setiap kalimat terasa seperti membuka pintu yang selama ini dikunci rapat dalam hidupku. Ada seorang perempuan dalam cerita itu. Namanya ditulis dengan sangat hati-hati. Seolah ayah takut bahkan kertas ini pun tidak mampu menjaganya. Perempuan itu bukan masa lalu. Dia adalah bagian dari alasan kenapa aku ada. Dadaku semakin sesak. Bukan karena cemburu pada masa lalu ayah, tapi karena untuk pertama kalinya, aku sadar hidupku dimulai dari tempat yang tidak pernah aku kenal. Ayah mengambilmu bukan karena kasihan, tulisnya. Tapi karena saat itu hanya itulah satu-satunya cara menyelamatkanmu. Air mataku jatuh mengenai kertas, membuat sebagian tinta sedikit melebar. Diselamatkan? Dari siapa? Kenapa aku harus diselamatkan? Setiap pertanyaan muncul bersamaan, berdesakan di kepalaku. Dan bagian yang paling membuatku hancur adalah satu kalimat di bawahnya. Sejak hari itu, ayah berjanji akan menjadi rumah yang tidak akan pernah membuatmu merasa kehilangan siapa dirimu. Aku menutup mulutku sendiri, menahan suara tangis yang hampir pecah. Selama ini ayah benar. Aku tidak pernah merasa kehilangan apapun. Tidak pernah merasa berbeda. Tidak pernah merasa bukan bagian dari keluarga ini. Berarti semua pelukan itu nyata. Semua tawa itu nyata. Semua cinta itu nyata. Tapi kenapa rasanya sekarang seperti aku baru saja kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki? Aku menunduk, memandangi namaku yang tertulis di bagian atas surat itu. Nama yang selama ini kupakai untuk mengenal dunia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti sedang membaca nama orang lain. Aku sempat ingin berhenti membaca, tapi ada sesuatu dalam diriku yang tahu. Setelah sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali menjadi orang yang sama. Kertas itu terasa semakin berat ketika aku membalik ke halaman berikutnya. Tulisan ayah berubah, tidak lagi setenang sebelumnya. Beberapa bagian seperti ditekan lebih dalam, seolah setiap kata ditulis dengan tangan yang gemetar. Ayah tidak pernah berniat mengambilmu dari kehidupan yang seharusnya menjadi milikmu. Mengambil, bukan menemukan. Dadaku kembali sesak. Berarti ada seseorang yang kehilangan saat ayah mendapatkanku. Nama perempuan itu muncul lagi. Kali ini tidak sendiri. Ada satu nama lain di sampingnya. Seorang laki-laki. Dan dari cara ayah menulisnya aku tahu, ini bukan sekedar seseorang dari masa lalu. Ini seseorang yang pernah menjadi ancaman. Ayah membuat keputusan yang akan membuatmu membenci ayah jika kamu tahu kebenarannya terlalu cepat. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Karena takut. Ayah bercerita tentang malam ketika semuanya berubah. Tentang langkah kaki yang terdengar di luar rumah kecil itu. Tentang ketukan pintu yang tidak pernah dibuka. Tentang bisikan panik dan lampu yang dimatikan agar tidak ada yang tahu ada bayi di dalam. Aku bisa membayangkannya. Hujan, gelap,
seorang pria yang mencari sesuatu atau seseorang. Dan di tengah semua itu, aku. Ayah membawamu pergi sebelum mereka menemukannya. Mereka, bukan dia. Berarti lebih dari satu orang. Tanganku mencengkeram kertas itu tanpa sadar. Kenapa aku? Apa yang sebenarnya terjadi saat aku lahir? Lalu aku sampai pada kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Ada kemungkinan suatu hari dia akan mencarimu. Bukan mencari ayah, mencariku. Seolah aku adalah sesuatu yang hilang darinya. Atau sesuatu yang diambil. Aku menggaling pelan, mencoba menolak semua kemungkinan yang mulai terbentuk di kepalaku. Tidak, ini tidak masuk akal. Ini bukan hidupku. Hidupku sederhana. Aku anak dari ayah dan ibu. Aku tumbuh di rumah ini. Tapi bahkan sebelum pikiranku selesai, bagian paling jujur dalam diriku berbisik. Kalau semua ini tidak benar, kenapa ayah harus menyembunyikannya? Nafas terasa semakin pendek. Suara orang mengaji dari musola yang tadi menenangkan, sekarang terdengar jauh, seperti berasal dari dunia lain. Ayah tidak takut dia membenci ayah. Tulisnya. Ayah hanya takut suatu hari dia datang dan membuatmu meragukan siapa dirimu. Kalimat itu seperti hidup. Karena itulah yang sedang terjadi sekarang. Aku sudah mulai meragukan diriku sendiri. Di bagian bawah halaman itu, ada satu baris yang ditulis lebih kecil dari yang lain. Seperti rahasia di dalam rahasia. Jika saat itu tiba, percayalah, semua yang ayah lakukan hanya untuk membuatmu tetap hidup. Tetap hidup. Bukan bahagia. Bukan tenang. Tetap hidup. Untuk pertama kalinya sejak membaca surat itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari sedih dan bingung. Aku merasakan bahaya. Masa lalu yang selama ini tidak kukenal, ternyata tahu persis di mana mencariku. Dan mungkin sedang dalam perjalanan. Aku tidak langsung melanjutkan membaca. Tanganku berhenti di tengah halaman, tapi pikiranku berlari kemana-mana. Kalimat terakhir itu masih bergema di kepalaku. Tetap hidup. Kenapa kata itu terasa seperti peringatan? Dengan nafas yang tidak lagi teratur, aku memaksa mataku turun ke paragraf berikutnya. Tulisan ayah kembali berubah. Tidak hanya gemetar, ada bekas seperti tinta yang sempat berhenti lama di satu titik. Seolah ada bagian yang sangat sulit untuk diakui. Ayah melakukan kesalahan yang tidak bisa ayah perbaiki. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan tentang masa lalu, bukan tentang perempuan itu. Tentang aku. Kesalahan yang berdampak pada masa depanku. Tanganku refleks menyentuh dadaku sendiri, seakan memastikan aku benar-benar ada. Ayah mengganti bukan hanya namamu. Dunia terasa sunyi. Suara kipas angin menghilang. Suara dari musola menghilang, bahkan detak jam di dinding seperti berhenti. Ayah juga mengganti seluruh identitasmu. Aku menatap kata-kata itu tanpa berkedip. Identitas? Apa maksudnya? Tanggal lahir? Tempat lahir? Atau sesuatu yang lebih besar dari itu? Setiap dokumen yang pernah kupegang tiba-tiba terasa seperti benda asing. Ijazah, kartu pelajar, KTP yang sebentar lagi akan kuurus. Apakah semua itu bukan milikku? Kepalaku terasa penuh. Selama ini aku hidup dengan satu keyakinan sederhana, bahwa masa depanku adalah sesuatu yang bisa kurancang pelan-pelan. Kuliah, bekerja, membahagiakan ibu dan ayah. Tapi bagaimana kalau dasar dari semua itu adalah sesuatu yang tidak nyata? Bagaimana kalau suatu hari ada seseorang datang, membawa satu kebenaran, dan dalam satu detik, seluruh hidupku dianggap tidak sah? Ramadan selalu menjadi bulan yang paling kutunggu. Bulan di mana semuanya terasa lebih pelan, lebih hangat, lebih dekat dengan Allah. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya aku merasa sangat jauh. Aku melihat sajadah yang terlipat rapi di sudut kamar. Ingin rasanya aku berdiri,
sholat, meminta semua ini hanya mimpi. Tapi kakiku tidak bergerak. Ayah tahu suatu hari kamu akan marah, tulisnya. Dan ayah pantas menerimanya. Tapi tolong ingat satu hal. Ayah tidak pernah memalsukan cinta ayah kepadamu. Kalimat itu menghancurkanku lebih dari semua pengakuan sebelumnya. Karena di tengah semua kebohongan ini, cinta itu terasa paling nyata. Air mataku jatuh tanpa suara. Kalau identitasku saja bukan milikku, lalu siapa aku? Aku menutup surat itu perlahan. Bukan karena sudah selesai membaca, tapi karena aku tidak yakin masih cukup kuat untuk mengetahui sisanya. Di luar, terdengar suara orang-orang tertawa kecil. Mungkin mereka sedang menyiapkan sahur lebih awal. Aroma masakan dari rumah sebelah samar-samar masuk lewat jendela. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Hanya duniaku yang berhenti. Dan di tengah keheningan itu, satu kesadaran muncul pelan tapi pasti. Rahasia ini bukan hanya tentang masa lalu ayah. Ini tentang seseorang di luar sana yang mungkin memegang versi asli dari diriku. Dan jika orang itu datang, bukan hanya namaku yang akan berubah, tapi seluruh hidupku. Aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Lampu kamar memantulkan cahaya pucat ke wajah yang selama ini ku kenal dengan sangat baik. Atau setidaknya kukira begitu. Mata yang sama, alis yang sama, bekas luka kecil di dekat dagu yang kudapat waktu jatuh dari sepeda saat kelas 3 SD. Semua masih di tempatnya. Tapi kenapa rasanya seperti melihat orang lain? Tanganku perlahan menyentuh kaca, tepat di atas pantulan wajahku sendiri. Dingin, nyata, tapi ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Siapa kamu sebenarnya? Bisikku pelan. Pertanyaan itu terdengar asing keluar dari mulutku sendiri. Seumur hidup aku tidak pernah meragukan diriku. Aku tahu makanan favoritku, tahu lagu yang selalu kunyanyikan saat perjalanan jauh, tahu bagaimana ibu memanggilku kalau beliau sedang kesal. Aku tahu semuanya. Tapi malam ini, semua pengetahuan itu terasa seperti milik seseorang yang sedang kupelajari, bukan seseorang yang sedang kujalani. Kenangan masa kecil mulai bermunculan tanpa diminta. Dan untuk pertama kalinya, detail-detail kecil yang dulu tidak penting berubah menjadi sesuatu yang membuat dadaku sesak. Kenapa tidak ada satupun foto ibu saat menggendongku di rumah sakit? Kenapa setiap aku bertanya tentang hari kelahiranku, ayah selalu menjawab dengan cerita yang berbeda-beda? Kenapa aku tidak punya cerita tentang siapa yang pertama kali memberiku nama? Dulu aku tidak pernah mempertanyakannya. Sekarang semua itu terasa seperti potongan puzzle yang sengaja disembunyikan. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat suara ayah saat memanggilku. Hangat, penuh bangga. Apakah saat itu ayah sedang memanggil namaku? Atau sedang berusaha membiasakan diri dengan nama yang ia ciptakan untukku? Air mataku jatuh lagi. Bukan karena aku merasa dibohongi, tapi karena aku tahu betapa besar usaha ayah untuk membuat semuanya terlihat nyata. Setiap ulang tahunku, setiap pelukan, setiap doa setelah sholat, semua itu adalah cara ayah membangun dunia untukku. Dunia yang sekarang retak di tanganku sendiri. Aku membuka mata. Wajah di cermin itu masih ada. Tapi sekarang ada satu pertanyaan baru yang muncul pelan dan menakutkan. Di luar sana, apakah ada seseorang yang memiliki wajah yang sama denganku? Atau seseorang yang selama ini menunggu untuk menemukan wajah ini? Dadaku terasa semakin sempit. Aku mundur selangkah dari cermin. Dan di saat itulah, ponselku bergetar di atas meja.
Suara getarannya terdengar jauh lebih keras dari seharusnya di kamar yang sunyi. Aku menoleh pelan. Layar itu menyala. Nomor tak dikenal. Jantungku langsung berdegup kencang, seolah tahu sesuatu yang belum sempat kupahami. Tanganku gemetar saat meraihnya. Satu pesan masuk. Tidak panjang, tidak ada salam, tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat. Kita perlu berbicara. Nafas terasa berhenti di tenggorokan. Pikiranku langsung kembali ke surat ayah. Ke kalimat tentang seseorang yang mungkin akan mencariku. Ke semua kemungkinan yang tadi masih terasa jauh. Sekarang tidak lagi. Orang itu sudah menemukan jalannya kepadaku. Dan untuk pertama kalinya sejak malam ini dimulai, aku tidak hanya merasa kehilangan diriku sendiri. Aku merasa sedang ditemukan. Layar ponsel itu masih menyala di tanganku. Tapi rasanya seperti aku sedang memegang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pesan singkat. Kita perlu bicara. 4 kata yang menghapus seluruh jarak antara masa laluku dan malam ini. Aku menelan ludah. Pikiranku berusaha mencari logika. Mungkin ini hanya salah kirim. Mungkin hanya teman lama. Mungkin tidak ada hubungannya dengan surat ayah. Tapi hatiku tahu, ini bukan kebetulan. Karena sejak amplop itu kubuka, semuanya terasa seperti sedang bergerak menuju satu titik yang sama. Aku melihat ke arah pintu kamar. Di luar sana ada ibu. Ada rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman di dunia. Ada kehidupan yang tadi sore masih terasa utuh. Dan di tanganku sekarang, ada sesuatu yang bisa mengubah semua itu. Kalau aku membalas pesan ini, berarti aku memilih untuk mengetahui kebenaran. Kalau aku mengabaikannya, mungkin aku masih bisa berpura-pura bahwa hidupku tidak pernah berubah. Tapi setelah semua yang kubaca malam ini, aku tahu aku tidak akan pernah benar-benar bisa kembali. Jempolku menggantung di atas layar. Detak jantungku terdengar sampai ke telingaku sendiri. Mungkin inilah yang ayah takutkan. Bukan saat aku membaca suratnya, tapi saat aku akhirnya harus memilih sendiri. Di antara rasa takut dan rasa ingin tahu, ada satu hal yang pelan-pelan tumbuh dalam dadaku. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Layar ponsel itu masih menunggu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, sebuah balasan sederhana bisa membuka pintu menuju seseorang yang mungkin mengetahui seluruh kebenaran tentang diriku. Atau seseorang yang selama ini mencariku. Di episode 5, aku akan membalas pesan itu. Dan jika apa yang ayah tulis benar, pertemuan itu bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang siapa yang berhak menentukan masa depanku. Kalau kamu sudah sejauh ini ikut berjalan bersamaku, tulis di komentar. Menurutmu siapa orang di balik nomor tak dikenal itu? Seseorang yang ingin mengembalikanku ke masa lalu? Atau seseorang yang justru akan meruntuhkan semua yang kupanggil rumah? Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, karena mulai episode berikutnya, kisah ini bukan lagi tentang surat yang kutemukan. Ini tentang kebenaran yang sedang mencariku. Dan saat kebenaran itu datang, aku tidak tahu apakah aku masih menjadi diriku yang sekarang.